pagi semua. Ya, ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Gali Dwi Hermawati. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan merangkum penjelasan singkat terkait apa itu hukum cyber. Ya, jadi hukum cyber atau cyber law itu erat kaitannya dengan upaya tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Jadi cyber law sendiri itu adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya itu meliputi aspek hukum perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat kita mulai memasuki dunia maya, gitu ya. Selanjutnya, setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya itu juga ikut maju, gitu ya. Kemudian ruang lingkup dari hukum cyber sendiri itu ada hak cipta, kemudian ada hak merek, kemudian ada pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, terus habis itu keamanan pribadi, terus ada IT, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, karena dia tuh erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana, jadi cyber law sendiri itu menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik, yang termasuk di dalamnya itu juga ada kejahatan yang kayak kita tahu tuh pencucian uang atau terorisme, gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, cyber law itu sudah diinisiasi sebelum tahun 1999. Nah, di masa itu cyber law sendiri itu perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung semua terkait transaksi elektronik. Nah, kenapa pendekatannya sendiri itu dimasukkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan juga peraturan lainnya. Dari banyaknya kejahatan yang ada dan pelanggaran hukum dalam memanfaatkan teknologi, akhirnya dibuat suatu undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Jadi satu, itu ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Kemudian yang kedua itu ada UU ITE yang kita tahu ya, kita kan sering dengar pasti di berita-berita penggunaan UU ITE. Jadi UU ITE sendiri itu disahkan oleh DPR itu pada 25 Maret tahun 2008 yang terdiri dari 13 bab dan juga 54 pasal yang ada. Terus untuk penentuan hukum yang berlaku itu ada beberapa asas yang digunakan ya di cyber law sendiri. Jadi ada satu subjektif teritorial, yaitu bahwa hukum itu ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Kemudian yang kedua itu ada objektif territoriality. Itu hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan yang terjadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ada nationality. Itu menentukan bahwa suatu negara itu dia mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan dari si pelaku. Terus yang keempat itu ada passive nationality. Itu lebih ke menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan kalau yang ini ya. Kemudian ada protective principle. Nah, berlakunya hukum itu atas keinginan suatu negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan tapi di luar wilayahnya, yang biasanya tuh umumnya korbannya itu bisa negara atau pemerintahnya gitu. Kemudian ada universality. Itu asas yang dia dapat perhatian khusus ya terkait penanganan hukum-hukum dari kasusnya cyber. Jadi asas ini sendiri itu menentukan bahwa setiap negara dia berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Kemudian
asasnya itu jadi kayak diperluas gitu ya, hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan yang sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional yang ada. Nah, ada banyak sekali cara mengatasi cybercrime yang bisa kita lakukan ya, karena emang sekarang perkembangannya kan sangat pesat banget, jadi banyak banget kasus-kasus terkait kejahatan cyber itu sendiri. Nah, gimana sih cara mengatasi cybercrime di sekitar kita, atau untuk kita sendiri, atau untuk mungkin keluarga atau saudara gitu ya. Jadi ada banyak sekali cara dan metode cybercrime yang digunakan oleh pelaku. Jadi kita mesti bisa mengatasinya. Jadi misalkan nih ada beberapa cara. Satu, itu melaporkan email dan situs web phishing. Jadi biasanya sekarang itu lagi musim banget phishing, dimana nanti pelaku itu dia akan mengirimkan sebuah tautan, tapi begitu kita klik itu nanti itu bisa ternyata mencuri berbagai data kita yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi mungkin kayak sekarang yang baru-baru ini tuh kasus link undangan pernikahan. Biasanya kan sekarang sudah musim tuh kalau ngundang nikah tuh pakai via online gitu ya. Jadi tapi kita mesti hati-hati kalau misalkan ngeklik link tautan atau undangan yang itu kalau misalkan itu dari orang yang atau nomor yang tidak dikenal, atau kalau misalkan sebelum ngeklik pun kita bisa confirm ke orangnya ya, misal itu teman kita ternyata dia ngirim link atau apa gitu ya, itu kita bisa confirm, nanya maksudnya bener tak kamu ini ngirim undangan kayak gitu, karena takutnya pun ternyata WA atau HP teman kita tuh lagi dihack, jadi ternyata yang ngirim itu bukan kita bukan teman kita, tapi si pelaku yang udah ngehack HP teman kita. Jadi kita mesti sebelum ngeklik tuh kayak confirm dulu gitu loh. Kalau memang iya itu dari teman kita, ya udah itu baru bisa dibuka. Kemudian yang kedua itu mengubah kata sandi. Jadi usahakan untuk perangkat elektronik kita yang diperlukan usahakan semuanya tuh diaksesnya tuh menggunakan kata sandi gitu ya. Dan kata sandinya tuh kalau bisa jangan yang gampang banget ketebak, misal ulang tahun kita atau yang gampang ketebak itu biasanya ulang tahun kita ya. Jadi jangan sampai password atau sandi kita tuh menggunakan itu. Terus sering-seringlah ganti password dan email. Kemudian yang berikutnya itu menggunakan antivirus. Jadi karena antivirus itu kan gunanya mendeteksi dan membersihkan sistem komputer atau perangkat kita itu dari berbagai ancaman cybercrime ya. Jadi pastikan kita menggunakan antivirus yang memiliki fitur lengkap seperti anti malware, anti ransomware dan juga lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu melakukan update. Jadi banyak serangan cyber itu yang terjadi memanfaatkan kelemahan sistem dari perangkat kita. Jadi dari itu kita harus sering update secara berkala gitu ya. Kemudian backup data. Jadi sering-seringlah backup data karena secara rutin ya harusnya. Pastikan kita benar-benar nyimpen salinannya data kita itu di tempat yang aman. Kalau saya sih biasanya pakai yang ini ya, pakai harddisk eksternal gitu. Jadi kalau misalkan nggak minta perangkat kita error atau rusak atau apa tuh kita masih ada salinan data. Atau kalau sekarang tuh kayak misalkan banyak tuh kalau misalkan mau foto-foto pencadangan tuh biasanya bisa pakai Google Foto dan lain-lain gitu. Nah karena kalau misalkan kita udah kena serangan cybercrime ya kayak ransomware kayak gitu, data yang disimpan di dalam cloud itu biasanya tuh bisa langsung terinskripsi sama pelaku gitu. Jadi kita mesti mastiin tempat menyimpan salinan data kita itu juga aman gitu ya. Mungkin itu sekilas yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara menangani cybercrime kalau itu terjadi pada kita gitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti sedikit penjelasan terkait hukum cyber yang ada di Indonesia. Terima kasih ya, jangan lupa like, mungkin mau komen silakan, subscribe juga boleh loh.
Ya, terima kasih. Selamat pagi.